طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. طيب أحبتي في الله معاشر الإخوة طلاب العلم بعد العمل بمجلس DKM At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, terus senantiasa kita awali pembuka dari setiap faidah ilmiah majlis ilmu syar'i yang mubarak, yang semoga insyaallah senantiasa Allah berkahi ini dengan seraya kita menyempurnakan pujian hanyalah kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, yang kita terus bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan hak Allah dari kita yang hanya satu, yakni an na'budallah wa la nusyriku bihi syai'a. Hendaknya kita terus beribadah hanyalah kepada Allah dan terlarang bagi kita menghadirkan sekutu baginya. Maka semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita sebagai barisan ahlu tauhid dan menyempurnakan diri kita terjaga agar terus senantiasa berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan dari para pelakunya. Walhamdulillah, kita pun bersyukur kepada Allah atas segala penjagaan, limpahan nikmat dan karunia yang tiada tara, yang kalaulah kondisi sekarang pun sejatinya di antara nikmat yang harus sering kita ingat dan kita sebut-sebut ya. Termasuk di dalam majelis kita yang mulia ini adalah dua nikmat yang pernah diucapkan oleh Imam Abul Aliyah rahimahullah, seorang imam dari kalangan tabi'in, yang perkataan beliau yang terkenal tersebut dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala ya. Kata beliau pernah berkata, laqad an'amallah alayya nikmatain ya. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku dua nikmat ya. Kemudian kata beliau, wala adri ayyuhuma afdal, dan dari dua nikmat tersebut aku tidak bisa memastikan mana yang lebih utama satu dengan yang lainnya. Dua-duanya nikmat agung, namun kalau dikomparasikan mana yang lebih utama beliau tidak bisa memastikan ya. Yang pertama, an hadani Allah lil Islam. Yang pertama, Allah sudah memberikan kepadaku hidayah Islam ya. Dan yang kedua, wala yaj'alni haruriyan. Yang kedua, Allah tidak jadikan aku seorang haruri ya. Haruri sebagaimana antum ketahui adalah istilah lain dari Khawarij ya. Karena mereka dulu 12.000 di masa kehalifan Ali berkumpul di lembah Harura yang didakwahi oleh Ibnu Abbas sendirian, kemudian ada yang bertaubat, yang ngeyel, kemudian diperangi oleh sahabat Ali ya. Maka dia berkumpul di lembah Harura, maka mereka disebut sebagai Haruri, yang tiada lain adalah orang-orang Khawarij. Maksud Imam Abul Aliyah, dua nikmat yang besar adalah pertama nikmat hidayah Islam, yang kedua Khawarij cukuplah mewakili sebagai kelompok sempalan yang menyimpang ya. Maka intinya dua nikmat yang besar adalah setelah nikmat hidayah Islam, maka kemudian Allah selamatkan kita dari pemahaman yang menyimpang. Inilah dua nikmat yang sangat agung, yang semoga Allah menjaga kita dalam keadaan dua nikmat yang besar ya. Allah jaga kita istiqomah di atas hidayah Islam, dan Allah pun selamatkan kita dari kerancuan pemikiran ya, dan juga kekeliruan pemahaman yang menyesatkan. Naudzubillah, nasallallahu assalamata wal afiyah. Taib, barakallahu fikum. Pada kesempatan majlis kita di kesempatan Selasa sore hari ini ya, dengan terbatasnya waktu dan ilmu yang berbicara di hadapan antum, kita akan membahas sebuah perkara tematik sekali, bahas tuntas ya. Dan insyaallah untuk lanjutan dari sistematis pembahasan tentang kitab Mukhtasar Ad-Da' wa Dawa, kita lanjutkan di Selasa pekan kelima ya. Tapi kita akan membahas tentang apa yang menjadi taujihat, nasihat-nasihat, arahan-arahan yang dibangun di atas nusus, nas-nas Al-Quran dan hadis yang sahihah, agar keadaan semua dari kita yang pasti mengalami hal tersebut tanpa terkecuali, tidak ada yang luput darinya, namun agar tidak semakin bertambah parah. Apa perkara yang pasti akan menimpa kita semuanya tanpa terkecuali, imma mu'minan au kafiran au fajiran au
munafikon ya. Baik orang-orang mukmin, orang-orang pelaku maksiat ataupun orang-orang munafik ataupun orang kafir, maka mereka akan mengalami hal tersebut semuanya. Apa itu? Yakni penyesalan. Iya. Karena penyesalan ini akan ditimpakan kepada seluruh anak cucu Adam tanpa terkecuali. Orang kafir sudah jelas, pelaku maksiat pun sudah bisa kita pahami bagaimana penyesalan mereka ketika dihadirkan di hari-hari perjalanan negeri akhirat yang semuanya akan menjadi sebab al-jaza, balasan dari apa yang telah mereka perbuat di dunia. Adapun kalau masih meragukan tentang orang beriman pun akan menyesal, ternyata dalil menunjukkan orang beriman pun akan dikenai atau ditimpa dengan penyesalan tersebut ya. Oleh karenanya tatkala kita mengetahui sebuah perkara dalam syariat, ketika memiliki nama-nama lain yang sangat banyak, maka sudah menunjukkan kaidah yang disepakati oleh para ulama. Sebuah perkara yang punya nama lain yang banyak pasti menunjukkan perkara tersebut apa? Istimewa atau luar biasa. Jangan diperlakukan sama. Contoh, Al-Quran punya nama-nama yang banyak ya. Karena waktu yang terbatas tidak usah kita sebutkan nama-nama lain dari Asmaul Quran ya, nama-nama dari Al-Quran. Contoh, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad dengan dalil-dalil yang sahih saja ada berapa nama? Pernah kita sebutkan ya. Ahmad, Al-Mahi, Al-Muqafi ya, Nabiyur Rahmah, Nabiyul Malhamah dan seterusnya. Ya. Maka menunjukkan istilah-istilah tersebut yang memiliki nama lain yang banyak, maka dia adalah perkara istimewa. Maka demikian juga salah satunya adalah tentang hari akhir. Tentang hari akhir. Maka berdasarkan nas Al-Quran saja berapa banyak nama lain dari hari akhirat. Hari akhirat menunjukkan hari akhirat sudah fase-fase semua yang menjadi rangkaian perjalanan negeri akhirat disebut ahwal. Ahwalnya pakai ha ya, bukan ahwal, bukan, tapi ahwal yang menunjukkan peristiwa yang terjadi pasti dahsyat, huru hara. Iya. Bukan perkara sepele, dimulai dari alam barzakh, ada kegelapan, ada himpitan, ada fitnah kubur, pertanyaan munkar nakir, dari buah manis pertanyaan tersebut kalau bisa jawab berarti mendapatkan nikmat kubur sampai nanti hari dibangkitkan, kalau tidak bisa jawab berarti dapat adab kubur ya. Semuanya peristiwa-peristiwa dahsyat. Nanti hari kebangkitan digiring ke padang mahsyar dengan keadaan ada yang berjalan di atas kaki, ada yang berjalan di atas tunggangan kendaraan, bahkan ada yang berjalan di atas wajah-wajah mereka dan seterusnya. Maka perkara yang menunjukkan dahsyatnya hari kiamat itu sudah diwakili dengan hari kiamat atau hari akhir memiliki nama-nama lain yang sangat banyak. Contoh di antaranya tatkala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin khusus ketika punya tafsir beliau tentang juz amma. Beliau juga mentafsirkan secara keseluruhan 30 juz. Namun ada yang beliau hadiahkanlah sebagai faidah ilmiah untuk kaum muslimin untuk dipelajari khusus tafsir juz amma. Kenapa? Kata beliau di antaranya wasiat kuasai juz 30. Di antaranya juz 30 surat-surat yang ada di dalamnya banyak berbicara tentang hari akhir. Iya. Bahkan nasihat beliau secara khusus adalah janganlah kalian meninggal kecuali kalian hafal dan paham tentang tafsir juz 30. Bukan 30 juz ya. Juz 30 heula we lah itu ya. Juz 30 dulu. Jadi jangan sampai nih kita wafat belum pernah sama sekali menghatamkan tafsir juz 30 paling tidak ya. Apalagi dikuasai. Paling tidak tafsir As-Sa'di yang sangat ringkas atau tafsir Syekh Utsaimin sebagai muridnya Syekh As-Sa'di ya, rahimahumullah. Maka di antara nama-nama hari kiamat banyak disebutkan dalam juz 30. Mulai dari surat-surat pendek saja, kalau kita mundur dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, maka kita sudah bertemu dengan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah apa? Nama lain hari kiamat. Iya, Al-Qari'ah. Kemudian Az-Zalzalah, Az-Zilzal. Kemudian kalau berlanjut nanti kita ketemu dengan surat-surat yang agak panjang menuju An-Naba ya. Ada Taumatul Kubro, iya, dan seterusnya. Maka hari kiamat punya nama-nama lain yang sangat banyak. Nah, di antara nama lain dari hari kiamat atau hari akhir yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas agar penyesalan tidak semakin mendalam, Allah menyebutkan salah satu dari nama lain dari hari akhir adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Salah satu nama dari hari akhir apa?
yaumul hasrah ya, hari penyesalan. Maka ketika sudah jelas kita yang sudah melewati fase-fase alam sebelumnya, alam apalah, ada yang merinci alam azali, alam ruh, alam janin, alam dunia, pasti semua kita akan masuk ke hari akhirat nanti. Maka ketika nama lain dari hari akhirat salah satunya adalah hari penyesalan, ya kita semua pasti mengalami tentang penyesalan tersebut. Hanya sekarang dengan kesempatan yang masih Allah berikan, dan kesempatan itu sangat sebentar, terbatas ya, umur kita pendek, kesempatan kita sedikit, kita berupaya semaksimal mungkin agar penyesalan yang pasti menimpa pada setiap diri-diri kita tidak semakin bertambah mendalam. Di mana Allah firmankan ketika salah satu nama lain dari hari akhir atau hari kiamat adalah hari penyesalan, Allah tegaskan dalam surah Maryam ya. Dalam surah Maryam ayat ke-39 ya. Setelah rangkaian ayat-ayat tentang Nabi Isa. Tolonglah jangan disamakan Nabi Isa dalam Al-Qur'an dengan Bible ya. Dipotong sih keberkahannya iya. Cuma mereka berani tegas menyebutkan Isa anak Tuhan. Kenapa perwakilan kita enggak berani dari ayat 30-nya tegaskan ya? Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Baru wa ja'alani mubarakan gitu. Tegaskan. Nabi Isa berkata, aku ini hamba Allah ya. Dan aku diberikan kitab ya oleh Allah, dan Allah jadikan aku sebagai seorang nabi, dan Allah jadikan aku menjadi sebab keberkahan dimanapun aku berada. Baru masuk. Iya. Maka dari rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang kemuliaan Nabi Isa alaihissalam, Allah tutup di surat Maryam ayat 39, kata Allah, wa anzirhum yaumal hasrah, dan berikanlah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan, ini hari akhir. Kapan itu terjadi? Idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Tatkala perkara sudah diputuskan, puncaknya adalah ketika nanti vonis Allah sudah tuntas. Yang masuk ke dalam surga diperintahkan masuk ke dalamnya, kekal selama-lamanya, tidak ada kematian. Yang harus masuk neraka dan harus kekal di dalam neraka, Allah tetapkan keputusannya masuk ke dalam neraka, dan mereka pun kekal tidak ada kematian, karena kematian sudah Allah sembelih dalam bentuk apa? Kambing ya, kambing hitam ya, disembelih oleh Allah kematian tersebut. Tidak lagi kematian khulu dan fiha. Maka penyesalan mereka karena fi ghaflatin, mereka terlalu banyak kelalaian di masa-masa kesempatan hidup di dunia, wahum la yu'minun, bahkan yang lebih parah mereka tidak beriman. Maka yang berbicara ghaflah kelalaian termasuk orang-orang beriman pun banyak kelalaian sehingga mereka perlu menyesal. Adapun yang tidak beriman jelas orang-orang kafir ya. Adapun ayat-ayat yang merinci bagaimana orang kafir pun ternyata mereka merasakan penyesalan tersebut, di antaranya Allah tegaskan dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal ya. Tadi Maryam 39 sudah jelas. Nama lain dari hari akhir adalah hari penyesalan. Iya. Berarti semua tertimpa dengan penyesalan tersebut tanpa terkecuali mukmin, kafir, munafik, fajir ya. Pelaku ketaatan, pelaku maksiat, semuanya. Tapi dengan level-level penyesalan yang sebabnya berbeda tentu saja. Adapun contoh ayat yang menyebutkan orang kafir pun ternyata menyesal dalam surah Al-Anfal ya. Ayat ke-36. Ketika ayat ini menegaskan subhanallah ya. Orang-orang yang paling membangkang terhadap Allah, orang kafir, mereka jor-joran berinfak di jalan penyesatan dan menghalang-halangi menuju jalan Allah. Mereka juga luar biasa berinfak. Tapi infak mereka apa kata Allah, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Maka sungguhnya orang-orang kafir mereka pun berinfak ya dari harta-harta mereka, tapi tujuannya liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi jalan-jalan hamba Allah yang ingin meniti jalan yang lurus, dihalang-halangi oleh mereka, bekerja sama dengan syaitan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Fasayunfikunaha, maka mereka terus senantiasa membelanjakan harta tersebut. Mereka pun berjuang untuk menyesatkan ya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tsumma takunu alaihim hasrah. Tapi kata Allah kemudian akan ditimpakan kepada mereka hasrah, penyesalannya. Tsumma yuglabun, dan kemudian puncaknya kita tahu nanti mereka akan dihinakan sebelum fase
negeri kiamat ditegakkan, maka orang-orang kafir semuanya dibunuh ya. Yahudi yang bersama dengan Dajjal ya. Kejayaan kaum muslimin, maka orang kafir pun akan dikalahkan. Maka disebutkan kata Allah mereka pun akan mengalami penyesalan dengan bentuk kekufuran mereka ya. Demikian juga ketika Allah sebutkan tentang bentuk penyesalan orang-orang kafir yang mengingkari tentang adanya hari pertemuan dengan Allah. Allah firmankan dalam surah Al-An'am ayat 31, kata Allah, qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah. Ya, sungguh menyesallah ya, merugilah orang-orang yang mendustakan tentang adanya hari pertemuan dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtah, sampai akhirnya tiba datang hari kiamat yang sekonyong-konyong, tiba-tiba datang hari kiamat tersebut ditegakkan. Qalu ya hasratana, mereka pun berkata, menyesallah diri kami, ala ma faratna, terhadap apa yang menjadi perkara yang kami lalaikan. Puncak kelalaian mereka adalah apa? Pengingkaran tentang adanya hari akhir. Makanya ayat-ayat yang berbicara tentang atau kategori jenis surat Makkiyah, pasti konten tentang jenis surat-surat Makkiyah adalah pembicaraan terhadap orang kafir yang menolak, yang tidak mengimani Allah, yang tidak mengimani hari akhirat, yang tidak mengimani ayat-ayat Allah, yang tidak mengimani kenabian. Seputar itu tentang surat-surat yang jenisnya Makkiyah ya. Surat-surat yang Allah turunkan sebelum hijrah. Ini Nabi sedang ada di Makkah, maka audiens lawan bicara Nabi adalah orang kafir Quraisy. Mereka mengingkari tentang hari akhir, mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari kenabian dan seterusnya. Maka mereka pun akan menyesal ya. Baik, ayat-ayat ini berbicara tentang kepastian orang-orang kafir menyesal di hari akhirat nanti. Terus ayat yang mana yang menegaskan orang beriman pun ternyata mengalami penyesalan. Ini adalah ayat yang disebutkan di beberapa ayat penghujung surah Al-Fajr ya. Ketika didatangkan neraka jahanam, waji'a yauma idzim bi jahannam. Ya, tatkala didatangkan pada hari tersebut neraka jahanam, yauma idzi yatadzakkarul insan, yang pada hari neraka jahanam didatangkan tersebut, maka manusia mengingat apa yang telah mereka perbuat. Wa anna lahu dzikra, apa manfaatnya sekarang apa yang mereka ingat tersebut? Enggak ada. Ya. Baru kemudian mereka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka mereka berkata, ya laitani, celakalah diriku. Ya. Qaddamtu, kenapa? Dulu menyesal aku tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan hari ini, hari akhirat. Di antaranya kata Imam Ibnu Katsir tentang makna ayat yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, kata beliau, yandamu ala ma kana salaf ya minhu minal ma'asi, maka orang-orang menyesal dengan apa yang menjadi jejak rekam gitu ya, track record mereka dulu di mana? Di dunia. Ketika mereka berbuat maksiat, in kana asian, ketika mereka pelaku maksiat mereka menyesal. Kemudian bagaimana pelaku ketaatan? Wa kana zdada minat ta'ah in kana ta'ian, dan mereka pun menyesal. Kenapa dulu tidak menambah, memperbanyak ketaatan kalau mereka ketika di dunia termasuk ahli taat? Berarti pelaku maksiat menyesal, pelaku ketaatan pun menyesal. Kalau pelaku maksiat ternyata sudah rekam jejak mereka terperinci, tidak ada yang luput untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, mereka jelas melakukan dosa dan maksiat. Pelaku ketaatan menyesal, kenapa dulu tidak ditambah kuantitas dan kualitas ketaatannya? Berarti semuanya menyesal. Pelaku maksiat menyesal, pelaku ketaatan menyesal. In kana ta'ian, kalau mereka memang pelaku ketaatan menyesal, kenapa dulu tidak ditambah ya? Tidak ditambah ya. Yang pelaku ketaatan baca Quran 5 lembar per hari, kenapa? Padahal dulu masih mampu kalau mau 10 lembar juga ya, 1 juz per hari. Yang biasa silaturahim lebih dari sekali dalam sebulan ke orang tua, kenapa dulu tidak ditambah? Ya, yang bisa nambah berbuat baik kepada tetangga, kenapa dulu ditunda-tunda dan seterusnya.
Taib, maka inilah ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya tatkala nama lain dari hari akhir adalah hari penyesalan, maka penyesalan tersebut menimpa seluruhnya dari anak cucu Adam, baik mukmin ahli taat ataupun mukmin yang juga banyak maksiat, fajir, ya, atau orang-orang munafik atau bahkan orang-orang kafir sekalian, ya. Masih banyak sebetulnya ayat-ayat yang menyebutkan, ya. Seperti dalam surah Al-Mu'minun, ya. Ketika semua jenazah sudah masuk ke alam barzah di ayat 100, wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzah. Ini maksudnya mereka ketika sudah masuk ke lubang kubur, ya sudah, dinding-dinding lubang kubur tersebut barzah, pembatas antara dunia dan akhirat. Maka jelas, ya, yang dunia tidak bisa lintas ke alam barzah, yang alam barzah nggak boleh jalan-jalan lagi nemuin keluarganya di dunia. Karena ada batas. Al sebut barzah. Barzah itu salah satu maknanya pembatas. Contoh apa? Contoh 2, samudra yang beda airnya, satu tawar, satu asin. Ada pembatasnya? Ada. Itu di mana? 2 samudra tersebut? Lupakan Bahrain, ya. Bahrain bukan? Bahrain itu 2 samudra gitu. Bahrun 1, Bahrain 2 samudra. Kata Allah dalam surah Ar-Rahman, ya, ketika menyebutkan bagaimana? Bainahuma barzahul la yabghiyan, ya. Di ayat sebelumnya apa? Yaltaqiyan, ada laut yang berjumpa, samudra. Tapi di antara perjumpaan samudra tersebut, yang tawar dan yang asin, kata Allah, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh, pembatas. Yang satu tidak bisa meloncat, saling melampaui, nggak bisa. Jelasin, ya. Mungkin sudah ada video-videonya. Bahkan ada yang ketika melintasi pas pertemuan 2 samudra tersebut, ngambil air 2 jenis yang berbeda, masukkan ke tabung. Mereka berusaha kocok-kocok, setelah distabilkan pisah lagi atau tidak? Pisah lagi ternyata. Iya. Tapi maka mulai, ya, makanya alam barzah sebagai fase persinggahan pertama, kata para ulama, disitulah mulai fenomena pengadilan Allah Zat yang Maha Adil mulai nampak yang pertama kali. Maka pelaku maksiatun menyesal. Maka lanjutan tentang alam barzah di surat Al-Mu'minun ayat 100 itu, di ayat 101-nya, maka orang-orang yang kurang amal solihnya apa? Qala rabbirji'uni la'alli a'malan salihah. Wahai Rabb, kembalikanlah aku ke dunia dengan angan-angan agar aku bisa melakukan banyak amal salih. Taraktu fiha, yang dulu banyak aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Itu hanya angan-angan kosong, nggak mungkin dibalikin lagi. Maka mereka pun menyesal. Taib. Maka sekarang perincian kita dari penyempurnaan tema yang hendak kita bahas. Ketika semua dari kita pasti menyesal, sekarang hanya upaya kita agar penyesalan tersebut tidak semakin parah, agar tidak semakin mendalam. Karena yang sering kita pakai penyesalan, kalau benar-benar pengakuan penyesalan yang sangat mendalam, gitu, ya. Penyesalan yang sangat mendalam, agar tidak semakin dalam, ya. Di antara yang pertama, agar penyesalan kita di negeri akhirat nanti tidak semakin mendalam, yang pertama kata para ulama adalah salah satunya niatkan karena Allah dalam perkara-perkara yang mubah sekalipun. Kalau yang ibadah udah jelas, gak usah dibicarakan, ya. Kalau yang sudah statusnya jelas-jelas amal soleh, ibadah wajib kita meniatkan karena Allah, ya. Karena kalau amal soleh tidak diniatkan karena Allah, ya abtar, terputus, ya. Terputus, ya. Maka di antara syarat mutlak diterima amal soleh, ya, menjaga niat yang ikhlas, kemudian tata caranya sesuai dengan petunjuk Nabi. Adapun nasihat dari para ulama agar kita tidak semakin mendalam penyesalan adalah sertakan niat karena Allah sampai pun dalam perkara yang mubah. Mubahnya bukan maksiat, ya. Kalau maksiat udah jelas gak boleh. Masa mau melakukan maksiat bismillah? Gak pernah ada. Ada yang mau merokok bismillah gitu? Wah, itu dosanya tambah-tambah. Pas mau nyalain cekes bismillah, bismillah. Terus pas matiin puntungnya alhamdulillah gitu. Tambah dosa itu, ya. Mau nyalain musik bismillah, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini dalam perkara mubah.
Contoh antum yang kalau sudah berkeluarga, ya, ngajak apa? Healing, piknik, jalan-jalan, istri dan keluarga. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk membahagiakan sosok-sosok yang paling Allah dekatkan amanah kepada kita untuk berujung pahala di sisi Allah. Niatkan. Kalau antum hanya jalan-jalan sama istri dan anak-anak tanpa diniatkan untuk membahagiakan mereka, untuk kemudian berharap pahala dari sisi Allah, karena pasti ada waktu yang terpakai, harta yang keluar, niatkan. Iya. Maka itu menjadi pahala bagi kita, agar tidak berhenti hanya terputus untuk perkara mubah saja. Contoh pula ketika semua dari kita pasti berinteraksi dengan teman-teman, kadang ada waktu kebersamaan dengan mereka, ngobrol mungkin dalam durasi yang lama. Niatkan karena Allah, pertemanan kita dengan mereka karena Allah. Maka kalau dalam durasi kebersamaan mereka, kalau sudah dibangun niat karena Allah, ya sudah. Semoga terus terjaga obrolan masih dalam perkara yang batas-batas yang tidak dilarang oleh Allah. Tidak ada dosa dalam pertemuan tersebut. Kalau ada yang keliru langsung kita ingatkan karena dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Silakan. Iya. Makanya termasuk diantara sebab kita bisa mendapatkan syafaat adalah karena pertemanan dengan orang-orang salih, ya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, akfiru, ya, bi asdiqail mu'minin fa innahum syafa'ah yaumal qiyamah au kama qol. Perbanyak oleh kalian pertemanan dengan orang-orang yang salih karena mereka akan menjadi syafaat. Kenapa? Karena ketika menjalin pertemanan semuanya dibangun diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh mungkin ya peristiwa yang mubah hukum asalnya berolahraga, niatkan karena Allah. Ya. Ketika kita melakukan kegiatan fisik tersebut, jasadiyah tersebut, riyadhah badaniyah 30 menit per hari 1 jam dengan masing-masing aktivitas olahraga yang memang kita gemari, niatkan karena Allah. Semoga dengan aktivitas olahraga tersebut menjadi sebab untuk membangun jasad yang kuat, fisik yang prima, ya. Mau pengajian, ya, bukan baru nyatet juga ngantuk, ya. Mau sholat malam baru 2 rakaat sudah capek, diajak sama imam berlezat-lezat dalam tilawah Quran, one night one juz, nggak sanggup, gimana? Melehoy semua, ya. Namun demikian pernah kita bahas dalam ad-da'u wa dawa, ya. Salah satu sebab lemahnya jiwa dalam ketaatan efek maksiat. Makanya orang-orang Romawi ketika harus berhadapan dengan pasukan Khalid bin Walid dalam perang Tabuk, mereka tidak berdaya. Keperkasaan tubuh-tubuh mereka mengkhianati mereka. Pada jumlah pasukan, masya Allah, ya, kita di bawah mereka. Termasuk perang Mu'tah, ya, dengan 3 pemimpin, Zaid, ya, bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Karena kata Nabi, in kutila Zaid fa Ja'far, kalau Zaid meninggal ganti pemimpin dengan Ja'far. Wa in kutila Ja'far fa Abdullah bin Rawahah, kalau Ja'far meninggal ganti Abdullah bin Rawahah. Sudah, kalau 3 ini terbunuh, Nabi tidak menyebutkan siapa pengganti karena ada Khalid di situ. Pasti semua sepakat kalau 3 orang tersebut wafat, yang dipilih pasti siapa? Khalid. Namun kenapa Khalid tidak dipilih? Umar khawatir. Iya, Nabi juga khawatir. Kalau Khalid terus yang mimpin, ketawakalan pasukan kaum muslimin bergeser kepada Allah, dari Allah kepada Khalid. Kenapa? Karena kalau Khalid memimpin, peperangan tidak pernah kalah. Jadi Khalid nggak usah jadi pemimpin dulu lah. Iya, agar ketawakalan tetap terjaga kepada Allah. Taib, maka niatkan riyadhah kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Makan, istirahat, tidur agar mengembalikan energi. Kalau makan sudah hanya cukup makan untuk memenuhi kebutuhan jasad, nggak ada argo pahala di dalamnya. Makanya kita ada adab-adab yang mengawal semua perkara yang tadi hukum asalnya mubah tetap bisa menjadi pahala. Merugi kita, menyesal. Kenapa dulu lumbung pahala dari perkara yang mubah, bahkan perkara mubah ini memakan waktu kita yang lebih banyak, kenapa tidak berujung untuk menjadi tambahan pahala bagi kita? Kenapa? Karena tidak diniatkan untuk Allah, ya. Hukum asalnya antum bekerja kalau tidak diniatkan untuk mencari nafkah, apalagi sudah punya tanggung jawab istri dan anak-anak, hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi kita diniatkan, ya, sampai hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin ketika hak istri terhadap suami atau kewajiban suami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungannya, sampai hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, di antaranya adalah penutupnya apa? Suapan, ya,
yang kau masukkan ke mulut istrimu dari nafkah yang halal, maka itu adalah pahala yang besar bagimu. Iya. Makanya 1 dinar untuk jihad di jalan Allah, 1 dinar untuk fakir miskin, 1 dinar untuk memerdekakan budak, 1 dinar untuk keluargamu, maka tetap kata Nabi pahala yang paling utama adalah 1 dinar untuk keluarga. Iya. Niatkan semuanya. Terlalu banyak aktivitas yang mubah kita, sayang kalau tidak diniatkan karena Allah ya. Makanya Imam Nawawi dalam pembicaraan tentang innamal a'malu binniyat pernah kita sebutkan rumus yang singkatnya. Amal mubah ditambah niat karena Allah sama dengan ajrun, pahala. Menjadi pahala. Kalau tidak diniatkan karena Allah ya sudah, cuma perkara mubah saja. Tapi kemudian yang kedua, di antara sebab agar penyesalan kita tidak semakin mendalam, jadi kata para ulama adalah amalkan apa yang menjadi perkataan yang terkenal dari Khalid bin Ma'dan, atau dia menyebutkan bin Mi'dan ya. Ada yang mimnya difathahkan, ada yang dikasrahkan ya. Sama seperti Syekh As-Sa'di pun sebagian ahli ilmu menyebutkan Syekh As-Sa'di. Sama seperti Nabi Khadir, ada Khidir, ada Khadir ya. Taib Khalid bin Ma'dan atau bin Mi'dan rahimahullah ini pernah diulang-ulang ya. Amalkan perkataan beliau, yakni kalau ada khatarat lintasan pikiran terbetik dalam hati untuk melakukan kebaikan, eksekusi saat itu juga. Jadi kalau ada lintasan pikiran bersitan hati untuk melakukan amal solih, eksekusi saat itu juga. Karena itu bentuk kita menyambut hidayah dari Allah. Apa kata Khalid bin Mi'dan rahimahullah yang terkenal? Idza futiha li ahadikum baban min abwabil khair fal yusri ilai fa innaka la tadri mata yuglaq. Kalau dibukakan kepada kalian salah satu pintu dari pintu-pintu kebaikan, maka segeralah masukkan diri kalian ke dalamnya, karena kalian tidak ada yang tahu kapan pintu tersebut akan ditutup. Maka perkataan dari Khalid bin Mi'dan mengisyaratkan kepada kita sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis adalah untuk apa? Musara'ah, bercepat-cepat. Iya. Mubadirah, berlekas-lekas. Tanafus, bercepat-cepat. Atau kita sebut fastabiqul khairat. Iya. Karena bentuk eksekusi kita langsung melakukan amal kebaikan itu kata Ibnu Qayyim termasuk pengamalan kita dalam surat Al-Anfal ayat 24 ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wali rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya terhadap perkara-perkara yang membuat kalian hidup. Maksudnya menjadi sebab-sebab kebaikan dalam kehidupan kita. Sambut seruan Allah. Salah satunya adalah kalau terbetik untuk melakukan kebaikan, langsung eksekusikan kalau kita mampu dan tidak ada uzur. Contoh misalkan tiba-tiba datang lintasan pikiran itu di luar kuasa kita. Kalau kita Allah pilih sebagai orang-orang yang diberikan taufik untuk melakukan amal solih, perkara ini sering terjadi. Tiba-tiba kok pingin ya misalkan membantu keluarga kita yang kemarin dapat kabar dapat musibah, ataupun tanpa kita tahu kabar mereka sebelumnya terkadang terlintas ya, kok pengen ngasih kepada kakak atau siapa, bibi ya. Maka langsung saja. Sekarang ada m-banking. Ya, buka saja, yang penting ada saldo. Digitnya 6, jangan 3 ya. 6 digit ya. Itu kalau ditunda lewat sudah. Lewat ya. Saya ngalami langsung ketika hobi goes, ketika keliling rute Egypt dan Hyundai, itu selalu ada ibu-ibu yang memang dalam kondisi sudah ya sepuh ya. Mungkin juga kondisi fisik yang entahlah mau acting atau tidak acting, itu bukan urusan kita. Ana pernah pas melintas, nanti ana muter lagi, pasti ketemu ibu lagi. Ternyata pas muter lagi tidak dalam durasi lama, udah nggak ketemu lagi ibu tadi. Loh, di mana ibu tadi? Iya. Makanya pas pertemuan jarak berikutnya ternyata si ibu itu memang mungkin areanya di situ. Pas pekan berikutnya saya goes lagi, ternyata langsung bertemu dengan ibu itu, ya sudah langsung kasih saja. Iya. Karena ketika saya muter lagi udah hilang itu si ibu kemana? Ya. Entah mungkin belok kemana,
atau mungkin saya tidak tahu rute si ibu kemana. Tapi intinya waktu peluang itu ada, saya tangguhkan karena ingin muter dulu lagi. Ternyata pas mau dieksekusi udah nggak ada si ibu tersebut ya. Itu contoh ya. Makanya kalau hidayah Allah, di antara bentuk hidayah taufik Allah adalah datang lintasan dalam hati kita untuk melakukan kebaikan. Nah itu kata Ibnu Qayyim langsung sambut. Kalau nggak disambut sudah, jangan berharap. Kalau bahasa kita, kesempatan tidak datang kedua kalinya. Kedua kalinya ya. Contoh apalagi dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Benarlah sebagian perkataan dari para ahlul ilmi, kalau ternyata ada orang tua yang segan meminta kepada anaknya, itu sudah khawatir termasuk bentuk durhaka anak kepada mereka. Meskipun tidak bisa divonis langsung benar. Karena orang tua ada juga yang sungkan karena memang mereka ya tidak mau membebani anak-anaknya. Tapi hukum asalnya ya gimana orang tua sungkan kepada anak. Apalagi kalau punya track record anak mungkin kurang berbakti, ini tanda-tanda durhaka sudah jelas sih. Makanya kita pun ada kepekaan kepada mereka. Ya, apalagi kalau ada yang membersami mereka, siapa yang namanya orang tua kita tersebut, kalau kita mau koreksi, mau korek informasi, tanya, "Kak, ibu butuh apa bulan ini?" gitu. Tanya. Ya. Dan seterusnya. Kalau ingin melakukan kebaikan, ingin memberikan hadiah, ingin memberikan bantuan, ya, lakukan segera. Contoh yang mungkin sekarang amal kita tetap ya harus menjaga tiada hari bersama Al-Quran, ya sudah. Kalau saat itu ingin membaca Al-Quran, sudah baca saja. Urusan pahala serahkan kepada Allah. Kita sanggupnya 1 lembar, 2 lembar. Tapi kalau ditunda, waduh, ini lagi-lagi jatuh pada taswif, ya, menunda-nunda amal. Yang kata Imam Al-Qayyim apa? At-taswif junudu iblis. Menunda-nunda amal adalah bala tentaranya iblis. Karena hukuman akan bisa saja langsung Allah timpakan ketika Allah sayang pada kita, didatangkan hidayah, terbetik ingin melakukan kebaikan tapi tidak disambut, ya sudah, akhirnya dihilangkan ya kesempatan-kesempatan untuk melakukan kebaikan tersebut ya. Tapi maka kalau banyak amalan yang luput akhirnya karena sebab kita menunda amal, maka bersiaplah, itu akan semakin menambah penyesalan kita di hari akhir ya. Makanya ayat Al-Quran menyebutkan selalu ya, bercepat-cepat, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wasabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannah badiru bil a'mali fitanan wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Semuanya bercepat-cepat, berlekas-lekas, berlomba-lomba. Iya. Termasuk hukuman juga bagi yang sering mengakhirkan datang sholat, maka Allah akan mengakhirkannya. Padahal keutamaan di sop pertama sedemikian rupa luar biasanya, dihukum oleh Allah. Iya. Tapi maka kalau terlintas keinginan untuk melakukan kebaikan, kata Khalid bin Mi'dan, berarti Allah sedang bukakan pintu kebaikan kepada kita, langsung eksekusi semampu kita. Pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh misalkan ya, ada rasa sungkan ya, ketika antum bermain ke rumah teman di waktu yang mungkin antum masih ada kesempatan sholat duha, antum belum melakukannya, sudah. Iya, ada tempat sholat gak? Anak mau sholat ya. Udah, eksekusi aja. Nanti teman mau bilang, oh lo sok soleh, bau surga, biarin aja, pahala urusan Allah. Semoga Allah jaga kita dari riya, ujub, sum'ah ya. Karena intinya kita masih diingatkan untuk melakukan kebaikan yang pada hari itu kalau tidak kita lakukan saat itu, lewat berarti amal solih tersebut ya. Kemudian diantara sebab agar penyesalan kita tidak semakin mendalam di hari akhir nanti ya, di antaranya adalah tentu saja amalkan hadis Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Iya. Jangan berhenti beramal karena pengen pilih-pilih amal yang dianggap pahalanya besar lah. Karena Nabi menyebutkan jangan kalian menyepelekan amalan yang dianggap kecil. Jangan menyepelekan amalan kebaikan apapun. Iya. Karena mungkin keinginan melakukan amalan yang dianggap oleh mata-mata manusia termasuk amalan hebat, amalan besar, padahal kesempatan itu pun belum datang, langka ya. Bahkan kalau tiba pun saat itu kita sedang tidak mampu, maka sudah, jangan pernah menyepelekan amalan-amalan kebaikan ya, yang sebetulnya itu bisa kita lakukan.
Ya. Contoh ya sudahlah. Infak, sedekah yang bisa kita lakukan nggak apa-apa. Mau gambar apa? Patimura kayak Patimura tuh. Iya. Ternyata banyak yang membuat analisa ya. Ternyata gambar-gambar tokoh di uang kertas tersebut, iya, semakin nominalnya besar semakin sumringah senyumnya. Katanya begitu. Yang senyumnya paling sumringah yang warna merah atau pink ya. Ya agak biru agak lebih mingkem. Bisa aja ya. Tapi sudah mampu kita berapa ya berinfak sedekah ya. Tapi makanya hal ini pernah menjadi kabar gembira yang Nabi sampaikan ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha hanya mampu berinfak dengan 2 butir kurma. Maka jangan pernah menyepelekan kebaikan tersebut. Demikian juga ketika dibalik dosa-dosa besar yang pernah mereka lakukan ternyata dengan amalan yang dianggap sepele menjadi sebab pengampunan Allah. Wanita pezina melihat anjing yang kehausan, celam-celam ya lidahnya di lembab di tanah yang basah menunjukkan dia haus. Namun kemudian dia turun mengambil air dengan mungkin alas kaki atau sepatunya. Tapi yang dibalik itu menunjukkan benar-benar ikhlas tuh wanita pezina, nggak ada orang lain ya yang melihat perbuatan dia. Kemudian objek yang dia bantu mungkin oleh sebagian orang dianggap binatang yang haram, biarin aja lah iya. Tapi ternyata hadis menyebutkan barang siapa yang berbuat baik kepada binatang yang hatinya basah, maksudnya binatang hidup. Ya. Sudah, maka dalam Adabul Mufrad Sahih Bukhari, maka pahala baginya. Maka pahala baginya. Sebagaimana menyepelekan dianggap dosa biasa ketika wanita yang mungkin salih, salat, saum, namun ternyata mengurung kucing sampai tidak diberikan makan akhirnya mati menjadi sebab masuk neraka ya. Tapi maka jangan pernah menyepelekan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan azab neraka Allah meskipun dengan tameng 1 butir kurma. 1 butir kurma bisa menjadi tameng dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang penting tetap jaga keikhlasan dalam beramal saleh tersebut. Makanya kalaupun dianggap oleh sebagian orang amalan itu sepele, kata siapa? Imam Ibnu Mubarak ya. Kata beliau apa? Rubba amalin saghirin tu'azzimhu niyatuhu. Berapa banyak amal yang dianggap sepele ternyata pahalanya agung karena niatnya benar. Sebaliknya waruba amalin kabirin ya tusaghirhu niyatuhu. Berapa banyak amal yang dianggap amal besar namun ternyata pahalanya sangat kerdil karena memang sebab salah niatnya. Iya, salah niatnya. Sudah masuk maghrib? Belum? Sampai bunyi ya? Atau sudah? Hah? Sudah. Sudah masuk ya. Baru 3 poin ya. 3 poin. Adzan dulu lah. Adzan dulu. Kalau mau langsung soal jawab setelah kajian kita tetap sampai maghrib. Tetap sampai maghrib ya. Adzan dulu saja. Kalaupun ada pertanyaan mungkin nanti setelah adzan jeda iqamah ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, silakan adzan maghrib dulu saja. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa bantai barakallahu fiik. Tadi 3 poin yang semoga menjadi sebab agar penyesalan kita di hari akhir ketika nama lain, salah satu dari nama hari akhirat adalah hari penyesalan, agar tidak semakin mendalam ya. Yang terakhir mungkin ini pembahasan sudah sering banyak disampaikan. Tentu saja agar penyesalan kita tidak semakin mendalam adalah hindari perbuatan kezaliman ya. Hindari perbuatan kezaliman ya. Baik kezaliman yang paling besar tentu saja kesyirikan ataupun kezaliman terhadap sesama anak cucu Adam ya. Ingatlah terus tentang hadis yang menjelaskan tentang adanya muflis ya, orang-orang yang bangkrut. Kapan itu terjadi? Di hari kiamat ketika tidak lagi berlaku dinar dan dirham. Yang berlaku hanya apa? Amal solih dan dosa ya. Kalau ternyata ada kezaliman yang belum sempat diminta diikhlaskan ya, dimaafkan, diridhokan ya, atau belum sempat ditunaikan sebelum
datang kematian dia, dan orang yang terdolimi belum memaafkan dan belum mengikhlaskan, maka siap-siaplah menjadi orang yang bangkrut, yang kedoliman dia hanya bisa dibayar dengan amal solih ya. Namun kondisi sekarang subhanallah ya, di antara semakin sulitnya membangun kecintaan yang dibangun di atas cinta karena Allah sudah nampak ya. Entah saking seperti apanya orang yang merasa terdolimi, sekarang banyak yang gampang apa? Makanya Anda bikin di postingan FB ya. Semakin banyak yang mudah berkata kita selesaikan di akhirat. Subhanallah. Kita selesaikan di akhirat ya. Ya, dikira urusan akhirat gampang ya. Itu juga kalau benar mutlak dia posisi yang terdolimi. Kalau ternyata dari apa yang kondisi awalnya dia terdolimi, kemudian datang balasan-balasan dari dia yang lebih daripada kedoliman sipulan kepada dirinya, gimana nanti? Berat dia urusannya. Makanya kalau masih selama bisa diselesaikan di dunia lah. Iya. Berat urusannya nanti tentang efek dari kedoliman tersebut. Maka yang menjadi pertaruhan nanti ya sudah, iya. Banyak-banyaknya amal solih kita hanya untuk membayar kedoliman yang belum sempat kita selesaikan di dunia ini. Maka itu sudah pasti akan menjadi salah satu sebab penyesalan mendalam nanti di hari akhirat, ketika ada kedoliman di antara anak cucu Adam tidak selesai di dunia, dan pelaku kedoliman tersebut secara syariat benar dalam posisi pelaku kedoliman. Maka salah satu hadis yang menyebutkan ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah dengan perbuatan kedoliman, karena kedoliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Ini hadis-hadis semisal yang menguatkan tentang tadi ya, adanya orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat, yang suka mencaci, mencela, ngomong-ngomongin, ngata-ngatain ya. Kemudian yang sempat kontak fisik, yang sempat ada urusan masalah harta belum tertunaikan, maka siap-siap ya. Kalau belum selesai dan tidak diikhlaskan oleh yang benar-benar yang terdolimi, maka akan menjadi sekumpulan manusia yang muflis dengan hadis Nabi tersebut. Ini orang-orang yang bangkrut ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa poin yang bisa Anda sampaikan agar penyesalan di hari akhirat tidak semakin mendalam. 1. Sertakan niat karena Allah dalam perkara yang mubah. 2 ya. Kemudian juga kalau terlintas untuk dalam hati kita, dalam pikiran kita ingin melakukan kebaikan, segera eksekusi, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, jangan meremehkan kebaikan apapun. Yang keempat, hindari perbuatan kedoliman ya, terutama kepada sesama anak cucu Adam. Kalau kepada Allah dosa kita ya tinggal bertaubat. Tapi kalau urusan manusia, taubatnya saja ada syarat yang keempat selain menyesal, kemudian bertekad tidak mengulangi, menghindarkan atau menjauhkan dari hal-hal yang menjadi sebab jatuh lagi pada dosa tersebut, kemudian untuk minta diikhlaskan ya, atau diridhokan dari perbuatan dosa tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada dipertanyakan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, fadhal kalau ada pertanyaan. Ada? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Insyaallah tidak terlalu mendalam penyesalannya nanti. Semoga ya. Semoga ya. Antum bertanya? Kurang afdol kalau antum gak nanya. Selalu ada faidah tambahan melalui pertanyaan ya. Ya silakan. Tayyib. Iya. Siap. Masya Allah ya. Iya, jazakallah khairan barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd ya. Apakah masuk dalam kriteria kedoliman ketika ada konsekuensi tipikal dari seorang pimpinan atasan ya, yang kemudian marah-marah ataupun menjatuhkan konsekuensi kepada bawahannya semisal apapun ya, misalkan apalagi punishment dan semisalnya. Tentu saja batasan yang menjadi sebab dia termasuk berbuat kedoliman atau tidak kembali dengan batasan apa? Muamalah yang terjalin antara bawahan dan atasan tersebut. Yang kita bangun di atas prinsip muamalah apa?
al-muslimuna ala syurutihim. Muslim terikat dengan syarat-syaratnya. Artinya secara real di lapangan sebetulnya kan kalau hak dan kewajiban atasan dan pimpinan kan ada ya. Atau yang kalau dijabarkan misalkan job desk-nya apa? Gitu ya. Semisalnya. Kalau ternyata ada konsekuensi pimpinan marah-marah karena orang yang berada di bawah tanggung jawabnya benar-benar tidak menjaga amanah, ya, menunaikan kerja, etos kerjanya kurang, profesionalisme, ya, kemudian juga targeting semisalnya sesuai dengan job desk yang dipetakan di dalamnya, flow-nya seperti apa, ya semoga tidak menjadi sebab kedzaliman, ya, cuma dalam batasan yang wajar, ya. Cuma ada sebagian informasinya ketika atasan yang melimpahkan tugas kepada bawahan di luar job desk utama yang tertera lah, iya. Ini kadang ada, iya. Misalkan sebetulnya dia itu tugas atasan karena mungkin tidak terhandle oleh dia, minta diselesaikan oleh bawahan. Padahal bukan tugas bawahan. Kemudian ketika tidak terselesaikan, akhirnya dia marah-marah. Ini khawatir jadi kedzaliman. Maka batasannya sebab dia marah-marah atau memberlakukan konsekuensi yang menjadi hak dia sebagai pimpinan kepada bawahan masuk dalam wilayah syarat-syarat yang diberlakukan dalam hak dan kewajiban yang terikat antara hubungan interaksional pegawai bawahan dengan atasan tersebut. Kalau masih dalam ruang lingkup yang masuk dalam batasan hak-hak dan kewajiban, ya semoga bukan kedzaliman. Maka kalau di luar batasan itu, yaitu dikhawatirkan kedzaliman. Makanya salah satu konsekuensi dari kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan, ya disebutkan dalam hadis, ya. Salah satunya dia punya keleluasan untuk mencegah kemunkaran. Man ra'a minkum falyughayyir biyadihi. Maka sebagaimana dia punya power untuk menghentikan kemunkaran, merubah, maka di antaranya adalah pimpinan kepada bawahan punya kekuatan, ya. Makanya sekarang contoh pimpinan perusahaan yang memang kalau dia benar-benar muslim, semua aset perusahaan benar-benar milik dia pribadi, maka kadang untuk kriteria calon karyawan menunaikan sholat 5 waktu itu, ya, tidak merokok, kemudian ikut kajian bulanan, nah itu nggak ada masalah karena semuanya maslahat, ya, semuanya maslahat, ya. Taib. Maka sebagaimana dia punya kewenangan level yang paling tinggi kalau ada kemunkaran, maka memang dari sisi yang lain pun mereka terancam, ya, hati-hati bisa tergelincir pada kesalah manfaatan dari kewenangan tersebut. Makanya mereka pun jatuh pada kedzaliman. Maka dalam hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, yang pertama Nabi sebutkan adalah imamun adil, pemimpin yang adil dalam semua level. Maka kalau dia berbuat adil, pahalanya besar. Kalau berbuat kedzaliman, ya sudah, dia pun terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Anda tahu batasan-batasan wilayah yang menjadi interaksional bawahan dengan pimpinan. Kalau sampai nanti ada kesalahan bawahan kemudian pimpinan boleh marah-marah dalam batasan seperti apa, ya? Batasan seperti apa? Yang jadi ribet adalah kalau masalah di luar dibawa ke kantor. Ini repot. Tahu-tahu ini pimpinan kayak PMS aja, kalau perempuan marah-marah mulu, ya. Marah-marah mulu, ya, emosional, ya. Jadi batasnya tetap dalam wilayah syarat-syarat yang berlaku dalam interaksional kerja tersebut. Kalau di luar batasan tersebut, maka boleh jadi pimpinan tersebut melakukan kedzaliman, ya. Tapi kalau dalam batasan yang masih dalam wilayah job desk, ketika dia ada arahan, kemudian terangkat emosinya sedikit, ya pemakluman sajalah, tabiat manusia demikian, ya. Kalau ada dorongan-dorongan pressure, apalagi di dunia kerja, mungkin kalau amanah targetan tidak tercapai, ya kadang begitulah, pusing, ya. Kemudian juga marah-marah, ya, dan seterusnya, ya. Intinya kembali kepada batasan syarat-syarat muamalah di antara bawahan dan atasan tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Cukup? Iya, silakan. Orang tua? Kenapa? Hah? Anaknya? Oh, masya Allah, iya, barakallahu fiik, ya. Iya, masya Allah, ya, jazakallah khairan, ya. Ya, demikianlah di antara porsi besar yang diwasiatkan oleh Jibril kepada Nabi kita adalah tentang tetangga, ya. Maka dalam kitab Al-Adabul Mufrad Sahih Bukhari, masya Allah, ya,
bab demi bab hadis-hadis yang dinukilkan tentang bertetangga begitu banyak. Makanya setelah berbakti kepada kedua orang tua, tentang tetangga hati-hati. Makanya kata Nabi, la yazalu Jibril ya yusini bil jar. Iya, kemudian hatta donantu sayuwarisu. Kata Nabi, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku hati-hati dengan tetangga sampai aku mengira tetangga akan saling mewarisi. Tetangga ahli waris atau bukan? Perlu dirinci. Barangkali antum pindah bareng-bareng dari kampung gitu. Satu kapling semuanya sederet perumahan, satu klaster adik kakak. Tapi jarang lah ya begitu ya. Rata-rata tetangga hanya punya satu hak atau dua hak. Satu hak kalau tetangga kafir, dua hak kalau tetangga muslim tapi bukan punya hubungan kerabat. Kalau punya kerabat punya tiga hak. Hak tetangga, hak kerabat, hak sesama muslim. Nah, maka berhati-hati dengan tetangga. Maka seringkali apa yang menjadi pemicu permasalahan juga muncul dengan tetangga. Contoh, tidak terhindarkan kalau ternyata orang tua punya kedoliman terhadap tetangga, kemudian entah orang tua masih ada atau sudah meninggal, diwakilkan kepada anak untuk meminta diridhokan, diikhlaskan. Apakah tetap akan menjadi catatan kedoliman di hari kiamat? Kalau berdasarkan keumuman dalil masih. Karena dalam surat An-Najm apa? Wa alaisa lil insani illa ma sa'a ya. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Ketahuilah seseorang tidak akan menanggung dosa yang lain. Setiap manusia sungguh hanya akan mendapatkan apa yang telah dia upayakan. Namun dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya dalam hadis Adabul Mufrad, sebagaimana kebencian bisa diwariskan, maka kecintaan pun bisa diwariskan. Maka kata Syekh Al-Mubarakfuri ya, kalau anda tidak salah tentang mana dari hadis tersebut, iya, kalau ternyata ada konflik antara orang tua kemudian yang menuntaskan anak, itu termasuk dalam pengamalan hadis tadi. Sebagaimana kecintaan bisa diwariskan, maka kebencian pun bisa diwariskan. Nah, kalau sempat ada kebencian karena efek konflik dari tetangga, ya semoga anak yang memutus. Ya, kan keturunannya bisa memperbaiki keadaan tersebut. Sebagaimana dalam sirah Nabawiyah pun Nabi tidak langsung menerima tawaran dari malaikat penjaga gunung untuk ditimpakan kepada penduduk Taif ya. Karena Nabi berharap dari tulang-tulang sulbi mereka hadir generasi keturunan yang beriman kepada Allah. Jangan sampai habis dihukum langsung ya. Jadi semoga dengan tindakan kebaikan yang diwakilkan oleh anak yang menjadi, kalaupun orang tua sudah meninggal berarti menjadi sebab pahala jariah bagi orang tua, ternyata anaknya solih ya, memintakan maaf untuk orang tua kita yang boleh jadi bahkan potensinya sangat besar pernah melakukan kedzaliman terhadap tetangga. Semoga menjadi sebab pengampunan dari Allah, apalagi dengan meskipun permintaannya diwakilkan kepada anak, ternyata tetangga yang terdolimi kemudian memaafkan, hanya wasilahnya melalui anak ya. Semoga tidak menjadi tangguhan kedzaliman di hari kiamat yang mengancam menjadi golongan yang muflis ya, insya Allah. Maka tuntaskanlah berbagai cara apapun silakan ya, agar jangan sampai ada kedzaliman. Maka diantara person-person yang didekatkan kepada kita setelah kerabat keluarga benar, yakni tetangga. Oleh karena tadi ya, Nabi diwasiatkan oleh Jibril tentang hati-hati bertetangga, karena begitu besarnya hak mereka dari kita semuanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Kita cukupkan kajian kita ya untuk tematik pengganti mungkin kehadiran anak ya yang absen di bulan yang lalu. Ini suatu kelanjutan kita bahkan dibahas di Selasa pekan kelima biidznillah. Wallahu li taufik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.